Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang kami hormati tim penilai independen dan tim penilai utama dari Bappenas dan seluruh rombongan, rekan-rekan peserta FGD pada pagi hari ini. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja menyampaikan beberapa hal sesuai dengan yang disampaikan oleh tim penilai tadi, bahwa kami di DPRD setelah melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda dan tim anggaran, kalau kita bicara terkait dengan perencanaan, dimulai dari proses yang namanya musrembang dari tingkat kelurahan sampai kecamatan itu, kami memperhatikan bahwa semua stakeholder itu diundang dan dilibatkan. Bahkan kami sebagai anggota dewan secara khusus juga diundang, walaupun sebenarnya dalam kapasitas juga sebagai masyarakat di situ kami turut. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena memang dari sisi lain kan di dewan kita ini juga ada yang namanya reses, ya. Sehingga dari situ kami bisa langsung melihat juga bahwa apa-apa yang disampaikan pada saat musrembang, apakah ada yang beririsan dengan pada saat kami melakukan reses di masyarakat. Itu yang pertama terkait dengan musrembang awal. Setelah itu dilanjutkan dengan yang musrembang tingkat kota. Nah, pada musrembang tingkat kota ini kami perhatikan juga bahwa khusus kami dari dewan itu juga sudah menyampaikan juga di sana hasil-hasil reses tersebut, dan itu diakumulasi dalam bentuk yang namanya pokok-pokok pikiran. Terkait mengenai pokok pikiran ini, mungkin secara spesifik saya ingin sampaikan. Seingat saya sejak 2 tahun terakhir ya, dari Bapeda itu sebelumnya kita sudah melakukan semacam koordinasi yang baik. Bahkan secara khusus Bapeda kami undang untuk menyampaikan tentang tata cara maupun bagaimana proses penyampaian pokok-pokok pikiran ini. Dan itu kita sudah lakukan. Bahkan sekarang ini saya katakan tiap anggota dewan itu sudah memiliki akun sendiri untuk itu dan langsung dipantau langsung oleh dari tim Bapeda. Ini yang terkait dengan proses perencanaan yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan kami di DPRD. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara capaian, ya, sebenarnya dari data saya tidak terlalu menghafal, tapi di setiap pembahasan yang kita lakukan itu selalu menjadi acuan kita pada saat menentukan apa-apa yang belum tercapai sesuai dengan RPJMD yang ada. Sebagai contoh misalnya pada saat pembahasan 2022 untuk 2023 itu indeks konektivitas wilayah kita itu kan masih kurang, kalau nggak salah poinnya 60 sekian persen. Ya, itu yang kita anggap masih kurang. Nah, sehingga itu yang kita tekankan, kita pacu untuk bagaimana ini bisa dipenuhi sehingga target pada akhir RPJM nanti bisa dicapai. Jadi itu yang terjadi yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, itu terkait dengan masalah inovasi daerah. Ya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa kemarin juga sudah sempat saya sampaikan bahwa pada setiap kali perencanaan yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya itu memang selalu yang namanya faktor kecukupan anggaran itu menjadi masalah, ya. Biasanya pemerintah maupun DPRD berkeinginan setiap tahun atau setiap periode anggaran tertentu itu dalam tahun-tahun tertentu kita harus punya 1 ataupun 2 yang bisa menjadi fokus kita untuk itu. Nah, selama ini hampir katakanlah, mohon maaf kalau saya katakan 5 tahun terakhir yang sebelum-sebelumnya itu selalu, kalau dari Bappenas punya istilah kemarin itu apa ya? Tipis merata ya, tipis merata. Jadi semua SKPD dibagikan semua, ya habis, semua dapat, tidak ada yang menggerutu.
tapi hasilnya hampir tidak kelihatan, ya nggak ada yang kelihatan wahnya itu. Ya. Nah, dalam pertimbangan-pertimbangan itu, memang kita berharap selalu alasannya di anggaran. Pada 2020, ya, saya bicara inovasi yang sedang kita lakukan ini, ternyata ada semacam pemikiran dari pemerintah daerah yang dibangun juga tentu melalui diskusi di luar forum termasuk dengan DPRD. Ternyata kita harus melakukan satu inovasi, satu kegiatan atau satu program yang betul-betul bisa menjadi daya ungkit. Ya. Nah, ini tadi salah satunya adalah konektivitas tadi ini. Maka muncullah pemikiran bahwa kita harus menggolkan yang namanya jalan lingkar. Walaupun sebenarnya rencana ini sejak 2015, tapi selama ini kan karena selalu anggaran-anggaran itu, pemerintah daerah mengajukan kepada DPR untuk pengadaan anggaran melalui pinjaman, ya, pinjaman daerah yang nilainya sekitar 160 miliar itu, ya. Dan setelah kita menimbang, kita berdiskusi, alhamdulillah itu bisa kita sepakati. Dan seperti yang Bapak lihat kemarin pada saat kita kunjungan lapangan, itulah hasilnya yang bisa kita dapatkan. Nah, terkait ini tentu ini belum maksimal daripada fungsi-fungsi daripada jalan lingkar kita. Mungkin lewat kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa pekerjaan ke depan ini kan masih banyak, ya, sehingga fungsinya ini bisa maksimal. Entah itu masalah keamanan, masalah penerangan, masalah drainase, termasuk yang harus dipikirkan oleh Bapeda maupun PU nanti, bagaimana menyambung konektivitas dari wilayah-wilayah pemukiman tertentu yang cukup padat. Ada jalan-jalan arteri yang bisa menuju kepada jalan lingkar ini. Karena kalau kita bicara jalan lingkar ini kan dari ujung jauh ke ujung jauh. Sementara di pertengahan ini kan kita belum ini. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara jalan lingkar setelah saya perhatikan kemarin, antara Pungi dan Surawodiyo itu cukup panjang. Tapi kan sepanjang itu dan ada Warubuma, di sana ada namanya Perumnas yang cukup padat penduduk. Akan lebih bagus lagi nanti kalau ada jalan yang memotong misalnya dari wilayah padat tersebut menuju kepada jalan lingkar, sehingga orang Warubuma yang padat itu tidak mungkin lagi dia putar dulu ke daerah Bumi sana untuk menuju ke ini, tapi langsung ke motong di ini, tidak lewat lagi ke kota. Kalau dia pergi ke Pasar Wajo misalnya, tapi dia bisa langsung menuju ke sana, karena itu juga akan mengurai kepadatan. Saya pikir ini contoh saja bahwa sebenarnya ke depan ini masih banyak yang harus kita lakukan. Jadi mungkin sementara itu, ya, yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya sampaikan. Yang jelas secara umum dan secara khusus saya sampaikan bahwa proses perencanaan yang dilakukan selama ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, termasuk waktu dan tahapannya, ya. Kemarin juga pada saat PPAS Pak, ya, tahun kemarin saya katakan itu yang terbaik, ya, karena tidak telat. Biasanya PPAS-nya itu masih telat, ya. Minggu kedua Juli itu sudah masuk, ya. Tinggal nanti mungkin di RAPBD-nya sudah diperbaiki lagi. Walaupun dia masuknya agak lambat, tetapi alhamdulillah bisa kita selesaikan sebelum limit waktu di tanggal November, ya, akhir November itu kita sudah bisa selesaikan, sehingga kita aman dari sisi waktu. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi awal. Kalau ada hal yang masih kurang nanti kita akan sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak dapat dipisahkan dari proses politik. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana peran DPRD dan juga dukungan terhadap inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pulau Bau. Selanjutnya dari perguruan tinggi, hadir Bu Rektor. Ada lagi?